Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kami mengenai perancangan turbin air. Next. Jadi tim kami ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Prayogi Pangestu dengan NIM akhir 89. Saya Arya Ardiansyah Kristanto dengan NIM akhir 77. Saya Pramasta Bosin Firdaus dengan NIM akhir 75. Next. Baik, di sini kita mendapatkan tempat di lokasi bangunan bagi air Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Lokasi ini sekitar 7 kilo dari area kampus atau 15 menit lah. Next. Jadi ini bangunan yang kita bikin rancangan turbin air. Seperti ini kondisi bangunannya. Next. Jadi kita mendapatkan data-data ketinggian jatuh headnya. Yang pertama itu ketinggian yang pertama 1,26 meter, ketinggian yang kedua itu 0,34 meter. Jadi kita mendapatkan ketinggian jatuh atau headnya itu 0,92 meter. Untuk kedalaman kita mengukur 5 kali pengukuran dengan cara seperti di gambar itu kita mengukur di titik tersebut, kita mendapatkan data 0,38 meter, 0,40 meter, 0,41 meter, 0,38 meter, dan 0,939 meter. Jadi kita merata-rata kedalamannya yaitu 0,392 meter. Baik, selanjutnya untuk perhitungan luas penampang sesuai pada gambar yang telah disediakan di sebelah kiri, kami menghitung lebar sungainya mendapatkan ukuran sebesar 0,98 meter dan kedalaman rata-rata yang sebelumnya dapat 0,392 meter. Jadi didapatkan hasil luas penampangnya adalah 0,384 meter persegi. Selanjutnya adalah perhitungan kecepatan dalam jarak 5,2 meter. Ini kami menggunakan 5 percobaan. Percobaan pertama mendapatkan 4,76 skon, yang kedua 4,68 skon, yang ketiga 5,6 skon, yang keempat 4,91 skon, dan yang kelima mendapatkan 5,13 skon. Dengan rata-rata 4,9 4,908 skon. Perhitungan kecepatan. Untuk perhitungan kecepatannya sendiri yaitu jarak dikali dengan waktu. Jaraknya 5,2 meter dan kecepatan rata-ratanya itu 4,9. Didapatkan hasil 1,2 meter per ton. Selanjutnya adalah perhitungan debit. Sini kami perhitungan debit itu menggunakan kecepatan kali dengan luas penampang sungai tersebut. Dengan kecepatannya 1,2 meter per ton kali dengan luas penampangnya 0,384 meter persegi. Dapatkan debit yaitu 0,392 meter kubik per ton. Selanjutnya adalah perhitungan potensi gaya, yaitu mengalihkan gravitasi dikalikan dengan debit, dikalikan dengan heat, dan dikalikan dengan rho. Gravitasinya sendiri adalah 9,8 meter per ton kuadrat dan
debitnya adalah 0,392 meter kubik per sekon, heatnya adalah 0,92 meter, dan rollnya 997 kg per meter kubik. Didapatkan daya yaitu 2526,4 watt. Baik, selanjutnya adalah pemilihan jenis turbin. Berdasarkan perhitungan yang telah dihitung pada sebelum-sebelumnya, kami mendapatkan hasil debit Q dengan hasil 0,392 meter kubik per sekon dengan heat 0,92 meter. Kalau dilihat di grafik dan pemilihan turbin ini, itu sesuai dengan pada gambar, terletak di bagian sesuai dengan titik. Namun, kami menggunakan desain dengan jenis turbin air screw karena kami rasa cocok dengan kecepatan yang rendah, aliran air yang rendah, dan juga heat-nya yang rendah. Sehingga kami menggunakan jenis turbin air screw. Next. Nah, ini adalah rancangan desain yang kami buat. Kami membuat desain turbin air screw ini menggunakan software Autodesk Inventor dengan dua bagian part. Yang pertama ada part dari screw itu sendiri yang berbentuk spiral dengan panjang 300 mm dan lebar 300 mm dan panjang 2000 mm. Nah, kemudian part yang kedua yang berwarna biru di gambar sebelah kanan adalah bagian dari penampang atau wadah tempat di mana skru itu sendiri menempel. Kemudian nanti akan ditaruh di bagian air yang terdapat heat-nya, lalu akan dapat memutar si turbin air ini, kemudian bisa menggerakkan generator yang akan menghasilkan listrik. Next. Nah, kemudian untuk perancangan turbin air kami ini di Desa Keranjingan tadi, kami melakukan wawancara dengan Bapak Sunadi sebagai berikut tentang kondisi dari sungai itu sendiri dalam beberapa waktu ke depannya. Nah, didapatkan hasil berupa ketinggian air atau sungai yang besar itu berkisar pada bulan Januari, mulai bulan Januari, kemudian sungai bisa kering atau waktu sungai kering atau mungkin debitnya atau alirannya itu kecil, itu sampai bulan Desember. Nah, untuk banjir sendiri di sungai ini cukup sering terjadi banjir ketika sungainya besar, yaitu pada bulan Januari tadi. Next. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang perancangan turbin air di Desa Keranjingan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.